kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Sampai hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Biarlah ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu ini Tuhan, Kau menyertai kami, memberkati kami. Tangan-Mu tidak pernah terlepas dari kami Tuhan. Di hidup kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah hati kami berpaut hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan, gunung batu dan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dia Tuhan keselamatan.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, urapi kami, berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pagi hari ini kembali lagi kita dalam ibadah secara online, dan saya berharap semoga semua jemaat Tuhan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kedewasaan rohani di bawah tema hendaklah kamu menjadi sempurna. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan firman Tuhan yang kedua yang kita akan baca bersama-sama dalam Roma 8 ayat 39 sampai 40. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka itu dipanggilnya, dan mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan, ya, atau mendengar tema menjadi sempurna, itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat sensitif, ya. Karena kalimat menjadi sempurna seperti Bapa merupakan sebuah persoalan yang belum selesai di dalam kehidupan gereja zaman sekarang. Banyak sekali perdebatan, banyak sekali selisih paham tentang hal itu. Bisa atau tidak bisa manusia itu bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Nah, pandangan bahwa manusia tidak bisa menjadi sempurna seperti Bapa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan segambar dan dengan Allah, membuat kehidupan kekudusan dan kesalehan setiap orang Kristen menjadi terhambat, ya, tidak bertumbuh secara normal. Nah, pandangan seperti ini saya kasih istilah adalah apa? Dia memblok mental kita, ya, memblok pikiran kita, memblok filosofi kita bahwa manusia itu bisa menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Tapi banyak orang, ya, yang berpikir bahwa manusia itu tidak bisa menjadi sempurna dengan alasan kenapa? Manusia itu terlalu banyak berbuat dosa, hidup di dunia yang sudah dicemari oleh dosa, sehingga mereka berpikir bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini bisa menjadi sempurna, bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tapi satu hal yang kita lupa, bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini adalah yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Tidak mungkin Bapa memberikan perintahnya, memberikan firman-Nya kepada anaknya kalau anaknya tidak bisa melakukan. Karena Tuhan tahu bahwa anaknya itu bisa melakukan, sehingga Dia memberikan perintah itu. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita dan kita tidak bisa melakukan, berarti Dia bukan Bapa yang baik. Dia bukan Tuhan yang baik. Jadi persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, bukan persoalan mau atau tidak mau.
berhenti kita berdebat soal itu. Ya. Karena semakin kita berdebat, kita tidak akan menemukan jawabannya. Ya. Dan Allah tidak akan menjawab atau memberikan perincian secara rinci kepada kita tentang perdebatan kita. Yang Allah mau adalah, ya, Allah tahu bahwa memang kita manusia itu jatuh dalam dosa. Allah tidak melihat seberapa kita jatuh di dalam dosa, tetapi Allah mau melihat seberapa usaha kita untuk keluar dari dosa itu, keluar dari kegagalan itu, keluar dari kejatuhan kita itu. Allah melihat itu. Jadi jangan kita merasa, oh Tuhan, saya sudah berdosa ini, saya tidak bisa mencapai standar yang sudah Engkau tentukan. Tuhan tahu bahwa standar yang diberikan kita anak-anak mampu melakukannya itu. Tinggal persoalannya bukan bisa atau tidak. Ya, persoalan bukan bisa atau tidak. Memang semua manusia itu berdosa. Ketika kita menyadari bahwa kita itu berdosa dan Allah memberikan satu standar supaya kita menjadi sempurna seperti Dia, yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh berdebat. Kita tidak boleh mengeluarkan banyak argumen-argumen alasan yang kita lakukan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi seperti yang Engkau inginkan? Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan harapkan. Itu yang Tuhan rindukan dari setiap orang percaya. Itu yang Tuhan rindukan dari setiap gereja-gereja Tuhan saat ini. Bukan engkau harus berdebat dengan soal engkau bisa atau tidak, tapi apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi seperti yang Allah kehendaki, memenuhi standar. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, ya, dari kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, menjadi hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, atau menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yang pertama adalah begini, ya, untuk bisa menjadi serupa dengan segambar dengan Allah, atau untuk memenuhi standar daripada Allah menjadi sempurna, adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah meluangkan waktu ada di hadirat Tuhan, ya. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu tadi saya sudah katakan, berhenti kita berdebat, berhenti kita berargumen, memberikan pertanyaan bisa atau tidak. Yang Tuhan mau apa? Engkau diam di hadiratnya dan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Maka Allah akan membuka semua wawasan berpikir kita. Ketika kita menyembah Dia, roh kita menyatu dengan rohnya Dia. Itulah yang akan membawa kita untuk menggapai standar yang Dia inginkan, yang Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Engkau boleh mengisi pikiranmu dengan teologiamu, ya. Engkau boleh berdebat dan lain sebagainya. Engkau boleh, tetapi kalau engkau tidak memiliki waktu yang luang di dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan stres dengan kekristenan kamu sendiri. Karena apa? Engkau sulit untuk menerima semua nasihat daripada orang lain. Kenapa? Engkau sudah tahu semuanya. Engkau sudah memiliki pengetahuan segalanya. Maka engkau sulit untuk menerima setiap masukan atau nasihat orang lain. Oleh sebab itu Allah bilang apa? Duduk diam di hadirat Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan itulah yang Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Maksudnya supaya kita mengalami Tuhan. Nah, saya melihat di sini ketika wabah ini, saya melihat satu hal yang positif. Ya, dengan pemerintah tidak melarang, tetapi pemerintah mengalihkan, ya, ibadah kita yang awalnya di tempat ibadah ke rumah masing-masing. Tujuannya adalah kita harus melihat hal yang positif ini dari instruksi dari para pemerintah ini, supaya apa? Kita masing-masing pribadi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin intens lagi. Ya. Ini tujuannya. Allah mau supaya setiap kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya roh kita dengan roh Allah itu menyatu. Ketika itu maka kita akan mencapai apa yang menjadi standarnya Allah. Yang kedua, ya, ketika supaya kita bisa mencapai standarnya Allah, yang poin yang kedua adalah meninggalkan kekanak-kanakan kekristenan kita. Ya. Ini tema tentang kedewasaan rohani. Jadi berarti kita harus menjadi dewasa rohani. Tinggalkan semua kekanak-kanakan rohani kita. Kalau kita mau mengalami standar Allah,
itu menjadi serupa dengan gambar Allah atau menuju kepada kesempurnaan yang Allah mau, berarti kita harus dewasa dalam Tuhan. Jangan menjadi anak-anak. Kenapa? Karena menjadi kanak-kanak itu dia maunya diperhatikan, maunya dilayani, maunya semua keinginannya itu dipenuhi. Ya, dia mau terus diberkati, tapi dia tidak mau memberkati. Dia mau dilayani, tapi dia tidak mau melayani. Nah, ini namanya orang yang kanak-kanak rohani, dan Tuhan tidak mau itu. Orang yang kanak-kanak rohani dia tidak akan menikmati perkawinan anak domba. Hanya orang yang dewasa rohani lah yang akan masuk menikmati perkawinan itu. Nah, kalau kita masih dalam kanak-kanak kekristenan kita, maka kita tidak akan mampu menggapai standar Allah itu. Ketika kita pusing berdebat dengan hal ini, kita akan menghabiskan tenaga kita, pikiran kita, maka kita adalah orang-orang yang masih kanak-kanak. Ya. Orang yang dewasa adalah orang yang ketika dia tahu itu, dia akan tenang dan diam dan terus ada dalam hadirat Tuhan. Itu poin yang kedua, ya. Jadi untuk bisa menuju standar yang ditentukan oleh Allah itu menjadi segambar dan serupa dengan Allah atau menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan karakter kekanak-kanakan di dalam hidup kita. Ya. Umur boleh dewasa, umur boleh tua, tetapi belum tentu rohani kita menjadi dewasa. Ya. Harus, kalau umur sudah dewasa, rohani kita pun harus menjadi dewasa seturut yang mengikuti usia kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang kedua, ya. Dan poin yang ketiga, ya, adalah kita berani berkata tidak, ya, terhadap dosa. Nah, ini yang penting. Ini poin yang sangat penting. Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Allah dia tidak pernah main-main dengan namanya dosa. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita masih gemar, masih suka, masih sayang terhadap dosa, maka itu kita menipu diri kita. Karena Allah itu begitu tegas terhadap dosa. Kadang-kala kita terlalu baik dengan dosa. Kadang-kala kita terlalu begitu sayang terhadap masa lalu kita, terhadap keinginan daging kita, terhadap hawa nafsu kita. Kita sulit untuk lepas. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sangat-sangat sulit untuk melepaskan kehidupan lama kita, kedagingan kita, dosa kita, ya? Entah itu perselingkuhan, entah itu free sex, entah itu ketergantungan dengan film-film porno, atau entah itu minum mabuk, perjudian, ya, kenakalan dan lain sebagainya, pencurian. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena kita tidak berani bertindak tegas terhadap dosa. Dan Allah tidak mau itu. Kalau engkau mau menjadi sempurna, kalau engkau mau menjadi serupa dan segambar dengan Allah, maka engkau harus berani mengambil tindakan tegas terhadap dosa. Katakan tidak terhadap dosa. Maka engkau akan mampu, ya, mencapai standar yang Allah sudah tahu, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ya, itu yang Allah mau. Nah, kenapa banyak orang yang berkata, oh Tuhan saya tidak mampu, oh Tuhan kalau saya berdosa saya tidak akan mungkin menjadi seperti itu. Karena itu mereka tidak berada, mereka tidak tegas terhadap kehidupan lama mereka, sehingga mereka berputar-putar dengan alasan-alasan itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun mereka akan tetap berputar-putar begitu. Ya, tapi ketika kita, ya, berani mengambil tindakan tegas terhadap dosa, masa lalu kita, kehidupan lama kita, maka lambat-lambat Allah akan memulihkan kita dan akan memperbaharui kehidupan kita menuju kepada standar yang sudah Dia tentukan. 3 poin ini sangat penting, ya, dan sangat berkaitan untuk menjadi serupa dengan segambar dengan Allah, untuk menjadi sempurna seperti yang Bapa kehendaki, standar yang sudah Allah tentukan. Maka yang pertama, kita harus duduk di hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, berdoa, memuji dan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika poin yang pertama ini kita lakukan, pasti pengaruhnya, ya, efeknya adalah kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani, mengalami kedewasaan secara rohani. Jadi kita tidak kanak-kanak lagi.
Nah, ketika kita sudah mengalami kedewasaan rohani, otomatis kita akan berani berkata tidak terhadap semua masalah kita, dosa-dosa kita. Jadi stop kita berdebat, stop kita memberikan alasan, banyak alasan tentang saya bisa tidak, saya bisa tidak. Tidak. Nah, sekarang harus kita lakukan apa yang harus saya lakukan untuk mendapat kesempurnaan yang Allah mau di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan ajar kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berada di dalam jalan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati dalam firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Yang bersuka cita, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kata-kata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saya hari ini. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat kita. Dalam keadaan dunia yang saat ini sangat menggoncangkan kehidupan kita, teman-teman kita. Tetapi biarlah melalui goncangan yang sedang terjadi, kita lebih lagi melekat dengan Tuhan. Jadikan momen ini sebagai momen di mana Tuhan memakai kita untuk kita berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi pulau kita, berdoa bagi kota kita, berdoa bagi kampung tempat di mana kita tinggal, berdoa bagi keluarga kita. Dan percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi saat ini, tidak akan mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan Tuhan jauh dari kita. Tetapi melalui semua itu, Tuhan rindu menunjukkan kuasa, menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Apapun itu Tuhan yang sedang terjadi saat ini, kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penderitaan, sakit penyakit, itu tidak akan membuat kasih setia-Mu jauh dari kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari renungkan pujian ini, renungkan kasih Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan yang selama ini kita rasakan, kita nikmati. Jika sampai dengan detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tersenyum pada sesama kita di samping dan kanan kita, itu menandakan bahwa kasih Tuhan
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk semua perkenanan-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah-Mu, Tuhan. Kami sudah dilawat oleh kebenaran firman. Sekarang kami mau menaikkan doa syafaat kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat bagi pemerintah kami bagaimana harus mengatasi wabah yang sedang berlangsung yang melanda seluruh dunia ini, Tuhan. Tuntun pimpin pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok, ke dusun RT RW semuanya, Tuhan. Beri hikmat, tuntun mereka bagaimana harus menemukan jalan keluar untuk mengatasi wabah yang ada ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, Tuhan, dimanapun berada. Engkau lindungi mereka, Engkau sertai mereka, Engkau ada bersama dengan mereka, Tuhan. Saat ini kami semua tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja. Kami harus beribadah di rumah-rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan gereja-Mu di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan. Melalui setiap kejadian keadaan yang ada, kami percaya Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu, pakailah gereja-Mu, pakailah anak-anak-Mu, Tuhan, untuk menuai bangsa ini bagi kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. GBI Philadelphia Bungawaru, Tuhan yang tanam, Tuhan yang tumbuh kembangkan. Biar Tuhan yang pelihara setiap kami, Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan, Tuhan boleh kerjakan melalui setiap kami, Tuhan. Tuhan boleh pakai kami untuk membawa keharuman pengenalan akan Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan. Kami boleh menuai alur tercinta ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan doa syafaat kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami mau pulang, kami mohon turunkan berkat-Mu, Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kedua tangan kita, arahkan hati untuk menerima berkat dari Bapa di sorga. Kita mengakhiri ibadah ini di dalam berkat Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di sorga. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat, kita sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.